Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan video tentang barisan dan deret aritmatika untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tematika Bisnis, dosen pengampu Ibu Irfia Eriza, MPD. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, Prodi Manajemen, kelas regular plus NIM 28921506261. Pengertian barisan bilangan. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 2, 4, 6, 8. Yang kedua, 1, 3, 5, 7. Yang ketiga, 3, 6, 9, 12, 15. Jika kamu perhatikan, bilangan-bilangan pada 1, 2, dan 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan U. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh U1 sama dengan suku ke-1, 2. U2 sama dengan suku ke-2, 4. U3 sama dengan suku ke-3, 6. U4 suku ke-4 sama dengan 8. Contoh soal barisan bilangan. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tentukan banyaknya suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Yang kedua, sebutkan satu persatu suku yang dimaksud. Jawabannya ialah terdapat 8 suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Suku-suku yang dimaksud adalah U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7, U5 sama dengan 9, U6 sama dengan 11, U7 sama dengan 13, U8 sama dengan 15. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, diketahui barisan bilangan 5, 10, 20, 40, 80. Tentukan U2, U4, dan U5. Jawabannya ialah U2 sama dengan suku kedua 10, U4 sama dengan suku keempat 40, U5 sama dengan suku kelima 80. Menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Susunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut aturan itu disebut barisan bilangan. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Diketahui barisan bilangan 4, 8, 16, 32, 64. Tentukan suku kedua U2 dan suku keempat U4. Jawabannya U2 sama dengan suku kedua 8. U4 sama dengan suku keempat 32. Suku ke N, UN dari suatu barisan bilangan dapat ditentukan apabila telah diketahui paling sedikit 3 buah suku. Contoh, tentukan suku ke N dari barisan bilangan 9, 14, 19, 24. Jawab, barisan bilangan 9, 14, 19, 24, U1 sama dengan suku pertama 9, 4 ditambah 5. U2 suku kedua sama dengan 14 sama dengan 4 ditambah 5. U3 sama suku ketiga sama dengan 19 ditambah 4 tambah 5. U4 sama dengan suku keempat sama dengan 24 sama dengan 4 ditambah 5. UN sama dengan 4 ditambah 5N dengan N bilangan asli. Deret bilangan. Deret bilangan adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan.
Deret bilangan juga terdiri dari dua macam, seperti halnya barisan bilangan yaitu deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Langkah awal untuk mempelajari deret bilangan aritmatika dan geometri adalah kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian deret bilangan itu sendiri. Pengertian dan macam deret bilangan. Deret bilangan yaitu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, U4, titik-titik disebut dengan barisan bilangan. Maka bentuk deret bilangan ada U1, U2, U3. Contoh, 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 ditambah sekian. Macam-macam deret bilangan yaitu deret bilangan aritmatika, deret bilangan geometri. Pengertian sigma. Sigma merupakan huruf besar seperti yang ada di layar, huruf kecil seperti yang ada di latar. Huruf kecil pada akhir perkataan adalah huruf ke-18 dalam susunan alfabet Yunani. Dalam sistem angka Yunani, huruf ini mempunyai nilai 200. Dalam bidang keilmuan, simbol huruf besar sigma digunakan sebagai lambang operator penjumlahan. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma yaitu merupakan simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Materi notasi sigma sendiri masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmatika atau geometri. Notasi sigma matematika dapat dilambangkan dengan simbol jumlah. Simbol jumlah tersebut adalah notasi sigma matematika, merupakan sebuah simbol huruf yang berasal dari Yunani yang memiliki arti sebagai penjumlahan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa sejarah notasi sigma ini pertama kali memang digunakan oleh bangsa Yunani sebagai salah satu metode untuk menyederhanakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Materi notasi sigma. Penjumlahan merupakan notasi sigma yang dapat digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Jumlah merupakan huruf kapital S dalam abjad Yunani, yaitu huruf pertama dari kata sum yang berarti jumlah. Jika AM tambah 1, AM tambah 2, kemudian titik-titik-titik A merupakan bilangan real dan M dan N merupakan bilangan bulat, sehingga menjadi angka lebih besar N maka dapat nyatik. Jumlahan A1 sama dengan AM ditambah AM plus 1 ditambah AM plus 2 ditambah sekian. Dalam notasi fungsi, definisi di atas tersebut dapat kita nyatakan antara lain F I sama dengan FM ditambah FE buka kurung M ditambah 1 tutup kurung ditambah F buka kurung M ditambah 2 tutup kurung sama dengan titik ditambah F buka kurung N tutup kurung. Jadi simbol sigma tersebut dapat menunjukkan penjumlahan dengan huruf atau dapat disebut indeks penjumlahan dan akan mengambil nilai bilangan bulat yang berurutan mulai dari M dan diakhiri dengan N. Contoh soal notasi sigma. Berikut ini akan kita bahas contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal, berapakah nilai notasi sigma berikut ini? Jumlahan 4, K sama dengan 1, buka kurung 3, K pangkat 2, tambah 4K. Penyelesaian, jumlah 4, K sama dengan 1, buka kurung 3, K pangkat 2, ditambah 4K. Tutup kurung. Sama dengan penjumlahan 4, K sama dengan 1, 3K2 ditambah. Jumlahan 4K sama dengan 1, 4K. Kemudian langkah berikutnya yaitu karena masing-masing notasi sigma terdapat konstanta, maka kita dapat dijabarkan lagi sebagai berikut. Penjumlahan 4K sama dengan 1, 3K pangkat 2 ditambah penjumlahan 4K sama dengan 1, 4K sama dengan 3, jumlahan 4K ditambah 1, K pangkat 2 ditambah 4, penjumlahan 4K 1.
Setelah itu, lakukanlah penjumlahan sesuai dengan penjabaran, yakni dengan mengganti K dengan batas-batas penjumlahan. Akan dimulai dari atas bawah sampai 1, dilanjutkan dengan 3, dan terakhir adalah batas besar 4. Maka 3 penjumlahan 4 K sama dengan 1, K pangkat 2, tambah 4 penjumlahan 4 K sama dengan 1, sama dengan K. 3 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 plus 4 buka kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 30 ditambah 4 kurang bentuk buka kurung 10 sama dengan 130. Jadi nilai dari penjumlahan 4K sama dengan 1K 3K pangkat 2 ditambah 4K adalah 130. Rangkuman. Notasi sigma juga sangat penting karena banyak digunakan dalam materi lain seperti barisan dan deret serta induksi matematika. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meringkas penjumlahan yang panjang dari suku-suku suatu deret. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam perhitungan suatu barisan dan deret aritmatika. Rumus aritmatika atau bisa disebut juga dengan barisan aritmatika dibagi menjadi rumus aritmatika bertingkat sosial SN tingkat 2 dan aritmatika suku ke N. Pada barisan aritmatika, susunan dari bilangnya dibentuk di antara satu bilangan ke bilangan yang lain. Yang berikutnya yang memiliki perbedaan yang sama, namun beda sendiri dengan dapat diartikan sebagai selisih antara dua suku yang berurutan. Jika suatu barisan mempunyai beda lebih dari 0, maka barisan aritmatika disebut dengan barisan naik. Sebaliknya jika bedanya kurang dari 0, B kurang dari 0, maka barisan aritmatika disebut dengan barisan turnamen. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang real dan membentuk pola tertentu. Sedangkan deret aritmatika adalah sebuah penjumlahan dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu mempunyai beda yang sama dari suatu bilangan ke bilangan berikutnya. Contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Barisan di atas mempunyai nilai beda yaitu 2, B sama dengan 2. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi rumus barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah sebuah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika ini disebut dengan beda B. Rumus barisan aritmatika ada. Rumus untuk menentukan beda pada suatu barisan aritmatika adalah B sama dengan UN sama dengan UN min 1. Rumus suku ke N. Suku ke N di barisan aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. Keterangan A suku pertama, B beda, UN sama dengan suku ke N, UN bilangan bulat. Selain itu, ada juga rumus yang bisa digunakan untuk menentukan suku tengah dari barisan aritmatika. Rumus aritmatika suku tengah U1 sama dengan 1 per 2 kurung U1 ditambah UN. Keterangan A atau U1 sama dengan suku pertama, U1 sama dengan suku ke tengah, U3 sama dengan suku keempat. Barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, UN dengan urutan tertentu. Sedangkan deret aritmatika membahas mengenai jumlah suku-suku berurutan tersebut. Contoh bentuk umum deret aritmatika adalah seperti di bawah ini.
U sama